Hari ini Jumat Agung. Seluruh umat Kristen di dunia pasti bergegas dan ada di dalam gedung-gedung gereja untuk menyatakan syukur dan sembah mereka kepada Tuhan. Karena betapa Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi umat manusia, dan mengorbankan dirinya mati tersalib di Golgota demi dan untuk keselamatan umat manusia. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat Jumat Agung. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, dan kita mau dengar kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus, hari ini Jumat Agung, suatu hari yang amat bersejarah, karena Tuhan telah mengorbankan dirimu untuk keselamatan kami umat manusia yang berdosa. Kami mau dengar firman-Mu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Umat Allah yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita beri perhatian pada kesaksian kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita akan memperoleh pengajaran yang sungguh berarti di sana sehubungan dengan penderitaan yang dialami dan dijalani oleh Yesus Kristus sampai di Golgota mati tersalib. Yesus mulai merasa sedih yang amat dalam, bermula dari Getsemani. Kesedihan Yesus itu nampak melalui peluhnya, menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Sebagaimana yang terbaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-44. Di Getsemani itu, setelah berdoa, Yesus
ditangkap. Setelah dia diserahkan oleh Yudas Iskariot, salah seorang muridnya. Dan di dalam peristiwa penangkapan itu, para murid meninggalkannya. Dan kemudian Yesus dibawa menuju serta menghadap kepada imam besar Kayafas serta majelis Yahudi. Lalu mereka menutup mukanya, menutup matanya, dan mengolok-olok dia, serta menampar mukanya, serta meludahinya. Dia dibuat begitu tidak berarti. Kemudian pada pagi-pagi hari, mereka membawa Yesus yang sudah mereka dipukuli berulang-ulang kali itu menghadap kepada Pilatus. Di sana seorang yang berbuat jahat bernama Barabas dibebaskan. Tetapi Yesus justru disesah. Dia yang tak bersalah, dia yang tidak membuat kejahatan itu disesah berulang kali dan diserahkan untuk disalibkan. Penyesahan yang dilakukan dengan cara penyesahan Romawi. Mereka melucuti pakaiannya serta merentangkan tubuhnya, membungkuk. Kemudian mereka menyesah berulang kali. Para prajurit dengan sepotong kayu, dengan beberapa tali yang pada ujungnya terikat besi yang tajam, dan di sisi kiri dan kanan prajurit yang berdiri itu menyesah dia berulang-ulang kali sehingga tubuhnya amat terluka. Dagingnya tercabik-cabik karena pukulan yang bertubi-tubi diterima oleh Yesus Kristus. Kita ingat di dalam kitab Yesaya 53 ayat yang ke-55. Ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Semua yang telah dinubuatkan sehubungan dengan penderitaan Yesus Kristus itu dalam kitab Yesaya digenapi di dalam seluruh penderitaan yang dijalaninya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kemudian Yesus yang telah disesah berulang kali itu dipaksa untuk memikul salibnya menuju Golgota.
Ketika mereka sudah sampai di Golgota, dia dipakukan pada kayu salib. Dan mereka terus mengoloknya, menyindirnya, mengenakan dia mahkota berduri, kemudian memukul kepalanya dengan kuat, sehingga mahkota yang berduri itu menikam kepalanya, meneteskan darah. Sebuah penderitaan yang sungguh amat berat yang dialami oleh Yesus Kristus. Di Golgota, dia mesti disalibkan di antara dua penjahat. Dia yang tidak melakukan tindakan kejahatan itu berdiri di antara para penjahat dengan perlakuan yang amat keji dan menyedihkan. Di sana Yesus tergantung dalam keadaan yang amat menyedihkan, berlumuran darah, penuh dengan luka-luka, ditonton oleh begitu banyak orang yang terus mengejek akan dirinya. Di atas kayu salib itu, Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sebuah seruan sebagai tanda ia terpisah dari Allah. Sebagai pribadi yang menggantikan kita orang berdosa, bahwa dosa membuat kita terpisah dari Allah. Kita bisa memperhatikan itu di dalam kitab Yesaya 59. Ia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi berdosa karena kita umat manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di atas palang salib itu Yesus telah membayar seluruh hutang dosa kita. Dan rencana keselamatan dari Allah itu ditegakkan karena kasih-Nya yang begitu besar untuk dunia ini dan untuk kita umat manusia. Lalu di atas palang salib itu Yesus menaikkan doa, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Allah sungguh mengasihi kita, dan karenanya Ia mesti mengorbankan dirinya. Dan siksaan yang amat berat itu telah dialami oleh Yesus Kristus. Dari perenungan ini, mari kita ingat dengan baik. Kita tidak boleh lagi membiarkan hidup kita dikuasai oleh dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat dan keji di dalam hidup ini.
Biarlah kita mengalami pertobatan dengan sungguh dan berserah penuh kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup kita. Dan kita mesti ingat dengan baik bahwa di atas palang salib di Golgota itu, Yesus Kristus telah memulihkan hubungan kita kembali kepada Allah, dan juga memulihkan hubungan kita di antara sesama umat manusia. Karena itu bersungguh-sungguhlah mencintai Tuhan dan bersungguh-sungguhlah mengasihi sesama kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar untuk menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa. Hari ini umat-Mu akan bergegas untuk ada di rumah-Mu, berbakti bersama, berefleksi betapa Tuhan mengasihi dan menyelamatkan kami. Karena itu berkatilah umat-Mu sekalian. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan selamat mengambil bagian dalam ibadah Jumat Agung ini. Ingatlah, Yesus Kristus sudah mengorbankan dirinya demi dan untuk keselamatan kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.